Haleluya, shalom untuk semua para calon mempelai Yesus Masya dimanapun saudara berada. Saya ucapkan Jak Hamad Amatso Sameak untuk yang ada di Indonesia, dan untuk yang ada di US masih Jak Pesah Sameak. Ya, jadi kita ada perbedaan waktu saudara ya. Ini kan kita belum masuk jam 6 sore, jadi kita masih Pesah, sedangkan saudara sudah masuk di dalam perayaan roti tidak beragi. Ya, puji Bapak Yahweh. Ini keunikan yang luar biasa karena perbedaan waktu. Kita akan persiapkan untuk acara ibadah online pada hari ini. Kita akan sama-sama berkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan nyanyi Bapa kami Yahweh. Pakai musik. Ketinggian. Bapa kami Yahweh yang di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami
Bapak Yahweh. Kita pujikan lagu itu supaya Bapak Yahweh cepat datang ya. Haleluya. As soon. He's coming soon. Haleluya. Mari kita siapkan untuk kita perjamuan. Perjamuan kasih dengan Yahweh Yeshua ya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, ampunilah segala dosa kesalahanku. Baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan. Dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yeshua HaMashiach. Yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi-ambisi, akar kepahitan, di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh, ya yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong dan dengan kejijikan orang angkuh. Haleluya, amin. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, sucikan, kuduskan, lindungi, benteng itu bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, lepaskan, hancurkan, lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku. Roh sakit, penyakit jasmani, rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku. Roh Biliam, Isabel, Nikolas, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh Kuepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain. Kutuk kemiskinan secara jasmani, rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku. Kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram. Ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani. Kutuk masa laluku dan masa depanku. Kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua HaMashiach dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran, kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh perjinaan baik secara jasmani rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku, dan rencana Yahweh Yeshua HaMashiach di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku sudah potong senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan, secara rohani jasmani. Kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, patahkan, hancurkan segala kuasa kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom, Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat jahat, sundal, pencabulan, hasrat-hasrat jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut mengeluh, roh pemberontakan, kekejian, roh melawan menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya, dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka, asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantan, perdebatan, roh jahat, penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara di sekitar kita, roh buru-buru, tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kukuh, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan kuat kuasa bilo dari Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin.
Akhirnya, hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegak, berikat pinggangan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, dan kakiku berkasutkan ke dalam untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa. Dan lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah engkau menyukai kebenaran di dalam batin, dan di dalam bagian yang tersembunyi engkau menyatakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku, dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan baruilah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadiratmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatanmu, dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalanmu, dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah ya Elohim, Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu. Ya Yahweh, engkau akan membuka bibirku, dan mulutku akan menyatakan kepujianmu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah ya Elohim. Tidaklah engkau pandangi hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendakmu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk kita perjamuan. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, kami mohon sucikan, kuduskan dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki dan tangan kami dengan kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kehebatan dan kedahsyatan hanya bagi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mari kita declare. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, biarlah darah Yeshua yang akan kami minum dan tubuh Yeshua yang akan kami makan akan dwelling, bersemayam di dalam tubuh, jiwa, rohku menjadi satu. Haleluya, amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa dan rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa dan rohku. Haleluya, amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat, baik rohani dan jasmani. Haleluya, amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya, amin. Biarlah tubuh Yeshua yang akan kami makan dan darah Yeshua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yeshua HaMashiach dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya, amin. Sebelum kita makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua, kita akan mengingat apa yang Yeshua katakan. Yeshua berkata, akulah roti hidup.
Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya dia tidak akan mati. Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. The matzo crackers. Oh, yeah. I know that one has. Dad has yeast. Oh, thank you. Terima kasih Bapak Yahweh atas anugerah-Mu. Kami mohonkan blessing Bapak Yahweh boleh turun atas roti dan air anggur biasa ini. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, roti biasa menjadi tubuh Yeshua HaMashiach, dan di dalam nama Yeshua HaMashiach, air anggur biasa ini menjadi darah Yeshua HaMashiach. Haleluya. Dan darah Yeshua, ajaib nyata kuasanya, takkan semua kutuk hidupku. Sembuhkan segala sakitku. Amin. Haleluya. Serahkan diriku untukmu Yeshua, seperti lima anak gadis bijaksana, ku jadi mempelainya. Yeshua membawaku masuk pesta kawin anak domba. Masuk pesta kawin anak domba. Amin. Haleluya. Masuk pesta kawin anak domba. Kita angkat tubuh Yesus di atas kepala. Terima kasih Bapa Yahweh atas anugerah-Mu di mana Kau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yesus HaMashiach mati di atas kayu salib. Tubuh-Mu terpecah-pecah supaya Kami peroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kita makan dengan iman.
Suaranya kurang keras, Pak. Kita angkat darah Yesus di atas kepala kita. Terima kasih Bapa Yahweh atas anugerah-Mu di mana Kau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesua HaMasiah, mati di atas kayu salib. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh jahat. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami percaya kami menerimanya di dalam nama Yesua HaMasiah. Kita minum dengan iman. Kita akan lanjutkan deklarasi yang dipimpin oleh Ibu Dasa Fafa. Haleluya. Ya, kita baca Ezekiel 36, kita declare ya saudara, Yahweh Yesua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yesua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yesua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yesua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yesua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yesua. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yesua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Mari kita ini declare Mazmur Psalm 118 ya. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang Israel berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang keturunan Harun berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang semua orang yang takut akan Yahweh berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dari kesesakan aku berseru kepada Yahweh. Yahweh menjawab aku dengan memberi kelegaan. Yahweh di pihakku. Aku tidak akan takut apa yang manusia dapat berbuat kepadaku. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada para penguasa. Semua bangsa mengelilingi aku, tetapi dalam nama Yahweh aku akan membinasakan mereka. Yahweh ada di pihakku untuk menolong aku, maka aku melihat para pembenciku dikalahkan. Haleluya. Amin. Ya, mereka sungguh-sungguh telah mengepung aku, tetapi dalam nama Yahweh aku akan membinasakan mereka. Mereka mengelilingku seperti lebah, tetapi mereka akan dipadamkan seperti api semak duri. Karena sesungguhnya aku akan membinasakan mereka dalam nama Yahweh. Dengan kuat engkau mendorong aku jatuh, tetapi Yahweh menolongku. Yahweh itulah kekuatanku dan mazmurku, dan Yahweh adalah keselamatan bagiku. Suara sorak-sorai dan keselamatan ada di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Tangan kanan Yahweh yang ditinggikan. Tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati sebab aku hidup dan akan memberitakan perbuatan-perbuatan Yahweh. Bukalah bagiku pintu gerbang kebenaran. Aku harus masuk ke dalamnya. Aku harus menyanjung Yahweh. Inilah gerbang Yahweh. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku mau menyanjung Yahweh karena Yahweh menjawab aku. Dan Yahweh menjadi keselamatan bagiku. Batu yang telah juru bangunan tolak sudah menjadi kepala penjuru. Ini perkara yang dari Yahweh. Hal ini menakjubkan di mata kita. Inilah hari yang telah Yahweh tetapkan. Kita akan bersukacita dan bergembira ria di dalamnya. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, selamatkanlah sekarang. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, buatlah aku makmur sekarang. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Kami memberkatimu dari bait Yahweh. Yahweh adalah Elohim, dan Yahweh memberikan terang pada kita. Ikatlah korban dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Engkaulah Elohimku, dan aku akan menyanjung Yahweh. Ya Elohimku, aku akan meninggikan Yahweh. Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Yahweh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Yahweh. Haleluya, amin. Psalm 125. Aku yang percaya kepada Yahweh bagaikan gunung Sion, aku tidak akan tergoyahkan. Aku akan tinggal tetap untuk selamanya. Gunung-gunung Yerusalem di sekelilingnya seperti Yahweh di sekeliling umat Yahweh, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Sebab tongkat orang fasik tidak akan menenteramkan undi orang benar. Karena orang benar tidak mengulurkan tangannya pada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Yahweh kepada orang baik dan kepada orang yang lurus hatinya. Dan mereka yang berpaling pada jalan yang serong, Yahweh akan membawa mereka bersama pembuat kejahatan damai sejahtera atas Israel. Haleluya, amin.
Psalm 126. Ketika Yahweh memulihkan Sion, kita menjadi seperti pemimpi. Maka mulut kami penuh dengan tawah dan lidah kami dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama orang-orang ini. Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama kita. Kita bersuka cita. Pulihkanlah kami ya Yahweh seperti aliran sungai di Negeb. Siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sesungguhnya siapa yang berjalan dan menangis sambil membawa sekantong benih untuk ditabur akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, saya persilakan Henok. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kami, Kingdom Living Family pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Bersama Yesus, terima kasih buat kasih setia pada kehidupan kami sampai hari ini. Untuk juga berkat-Mu, berkat rohani juga jasmani kami terima. Terima kasih Bapak Yahweh. Juga saat ini berdoa, Tuhan Yesus, tolong tutup bungkus tubuh dan jiwa roh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus Masya, sehingga yang jahat dalam bentuk situasi kondisi apapun dari siapapun juga baik dari Satan manusia tidak dapat menjamah kami juga di mana kami berada saat ini, dan juga tolong butakan mata Satan, butuhkan pendengaran dan juga penciumannya sehingga si Satan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi kebenaran kami sehingga si Satan tidak bisa mendakwa kami di hadapan-Mu Bapak Yahweh dari hari ini dan seterusnya, dan juga tidak bisa menyerang balik dalam bentuk situasi kondisi apapun kepada kami semua. Juga Bapak Yahweh, sekiranya di antara kami ada yang membuka celah baik secara sengaja maupun tidak yang mendatangkan dakwaan kutuk-kutuk Satan dalam kuasa Tuhan Yesus Masya, kami hancurkan dakwaan-dakwaannya, juga kutuk-kutuknya baik kutuk dari darat, laut, udara, dan juga yang melalui mimpi. Juga sekiranya ada orang yang melontarkan kata-kata negatif pada kami, yang mengutuk kami dari siapapun juga orang yang dalam kuasa Tuhan Yesus Masya, kami kembalikan semuanya kepada mereka yang melakukannya. Dan juga siapapun yang mendoakan kami dengan alasan apapun juga dengan tidak memakai nama yang benar tetapi nama ilah-ilah asing, dalam kuasa Tuhan Yesus Masya kami hancurkan doa-doa mereka. Bapak Yahweh, terima kasih untuk daftar-Mu yang disampaikan mempelai-Mu pada hari ini. Ruah ya Elohim bekerja dengan leluasa di setiap hati kami. Beri kami kerendahan hati untuk mendengar, menerima, melakukan daftar-Mu dengan setia. Juga biar apa yang kami lakukan hari ini hanya untuk memuliakan-Mu ya Bapak Yahweh. Dan biar Engkau disenangkan dengan penyembahan dan pujian kami pada hari ini. Dan biarlah menjadi suatu dupa yang harum bagi-Mu Bapak Yahweh bersama dengan Yesus. Juga Kau urapi semua peralatan yang kami pakai pada hari ini. Biar live streaming kami boleh berjalan dengan baik, sempurna dari awal pertengahan sampai selesainya. Juga saluran internet berjalan dengan sempurna tanpa ada gangguan apapun juga. Terima kasih Bapak Yahweh sekali lagi untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan kuasa dalam Tuhan Yesus Masya, dan dalam nama-Mu yang kudus, nama yang penuh kuasa, Engkau Tuhan Yesus Masya, Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Bapa Yahweh hari ini. Persembahan ke tempat kudus, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Kau layakkanku melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh kuasa jalamu
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Haleluya. Oleh
Juru selamatku, hanya Yeshua, Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Bapak Yesus Beshem Adonai Yesus Hamasya atas berkat-berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami semua. Kurata karapa shikita karapa shakarara kata karapa sakarara. Terima kasih atas anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami semua. Kirata pashikata karapa sakarara shikata pasakarara. Dan saat ini ya Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasya, sebentar lagi Bapak Yahweh kami akan mendengarkan Bapak Yahweh message daftar Elohim-Mu saat ini Bapak Yahweh. Dan kami berdoa bersepakat saat ini Bapak Yahweh. Sebelumnya kami minta butakan mata Satan, butuh telinganya supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi bentuk situasi apapun juga. Di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasya. Hurata karapa shikita pasakarara kata karapa syakarara. Dan saat ini ya Yahweh Yeshua, kurata pasyakarara pasyakarara. Kami semua sepakat berdoa untuk bangsa Israel. Engkau memberkati bangsa Israel dengan berkat keselamatan dari Yahweh Yeshua. Terus paksakan kehendak dan rencana-Mu terus di dalam umat pilihan-Mu ini Yahweh Yeshua. Dan Engkau memberkati bangsa Israel supaya mereka mau mendengar, mereka mau percaya, menerima, mengakui Yahweh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan mereka semua diselamatkan masuk di dalam Syamayim. Terima kasih Yahweh Yeshua, Ruah Yahweh Elohim. Dan memberkati kami semua ya Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasya. Kami semua saat ini bersepakat bersatu hati, semua kami ada di bawah tudung Kingdom Living Yahweh Yeshua, Kingdom Living Family Yahweh Yeshua Hamasya. Kurata pashikata pasyakarara. Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasya, tutup bungkus semua. Saat ini kami berdoa, tutup bungkus semua nama-nama kami, meteraikan di dalam kitab kehidupan-Mu Yahweh Yeshua yang ada di Syamayim. Tolong Bapak Yahweh, Engkau tolong meteraikan, tutup bungkus semua dengan kuasa darah Yeshua Hamasya. Kurata pasyakarara pasyakarara. Dan berkati kami senantiasa Bapak Yahweh. Kirata pasyakarara, baik berkat rohani jasmani, terutama berkat roh takut akan Yahweh Yeshua, hikmat dari Syamayim, roh pengertian, pengetahuan, pengenalan dan pelaku akan daftar Elohim Yahweh Yeshua Hamasya. Terima kasih Yahweh Yeshua, terima kasih. Kurata pasyakarara, sehingga kami semua menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yeshua Hamasya. Kirata pasyakarara pasyakarara. Dan saat ini ya Yahweh Yeshua, kami berdoa saat ini untuk Bapak Yahweh, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik, senantiasa hidup kami menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Dan kami semua selalu dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Kira pasyakarara. Terima kasih Yahweh Yeshua, Ruah Yahweh Elohim, terus bekerjalah di dalam kehidupan kami. Dan semua yang kami makan supaya menjadi tubuh Yeshua, yang kami minum menjadi darah Yeshua Hamasya, masuk dwelling di dalam tubuh, jiwa, roh dan organ-organ tubuh kami semua. Dan kami menjadi sehat rohani maupun sehat jasmani. Haleluya. Terima kasih Yahweh Yeshua. Dan kami berdoa saat ini Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, kalau kiranya ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang lelah Engkau segarkan kembali. Bapak Yahweh, yang kekurangan Engkau cukupi mereka semuanya. Terima kasih Yahweh Yeshua, Ruah Yahweh Elohim. Berkati semuanya. Hirapa syakarara katakarapa shikita pasakarara. Dan saat ini Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasya, kami minta kerucuk air kehidupan-Mu di dalam kehidupan kami semua. Dan kami minta Yahweh Yesus saat ini kerucuk minyak-Mu yang baru setiap hari untuk Kau kerucuk di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semua tidak akan pernah kekurangan air dan kekurangan minyak. Kirata pasyikata pasakarara. Pelita kami terus bernyala-nyala, menyala-nyala, tidak akan pernah padam dan tidak akan terpadamkan. Haleluya, amin. Terima kasih Yahweh Yeshua, Ruah Yahweh Elohim. Dan kami terima saat ini juga, kami terus akan menerima minyak-Mu mengalir terus setiap hari
hari tidak akan pernah berhenti. Semuanya semua mengalir terus di dalam kehidupan kami. Terima kasih, aku terima, katakan, dan aku sudah terima saat ini di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Terima kasih Yahweh Yeshua. Kami juga berdoa Bapak Yahweh, kami minta kirimkan pasukan berlaksa-laksa malaikat Yahweh Yeshua yang setia, bahkan juga kerubim Yahweh Yeshua yang setia. Berlaksa-laksa mereka berperang menggantikan kami semua. Oh kira pasyakarara, dan kami semua menjadi pemenang, dan hidup kami menjadi umat hidup, kami hidup berkemenangan di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach. Urata pasyikata pasyakarara, karena Yahweh Yeshua ada di pihak kami. Siapa lawan kami? Tidak ada. Dan Yahweh Yeshua ada di pihak kami, maka semua musuh-musuh kami dikalahkan dan sudah dikalahkan. Haleluya, amin. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan, keajaiban, kejayaan, kemasyuran, kedahsyatan, kehebatan hanya bagi nama Yahweh. Dan saat ini kami berdoa Yahweh Yeshua untuk Bapak Yahweh, untuk memamu Yosef Bapak Yahweh. Engkau jamah Bapak Yahweh, selubungi dia dengan selubung Yahweh Yeshua HaMashiach. Urapi terus, urapi dengan urapanmu Bapak Yahweh. Biarlah message-message itu mulut lidah bibirnya engkau pakai ya Bapak Yahweh, untuk mengeluarkan kata-kata message hanya dari Yahweh Yeshua sendiri. Pikiran, hatinya, juga telinganya peka, semakin pertajam, peka mendengarkan suaramu Yahweh Yeshua. Terima kasih ya Bapak Yahweh, Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Dan kami siap untuk mendengarkan. Dan terima kasih atas sudah dibersihkan hati kami, sehingga firman Dafar Elohim message itu bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yeshua. Terima kasih Yahweh Yeshua, terima kasih. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih Brother Songpeng. Ya, Happy Unleavened Bread 2025. But kita sekarang masih Happy Pesach 2025. Haleluya ya, puji Bapak Yahweh. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran Dafar Elohim. Today we will learn about the truth of the word of Elohim, Yaitu mengenai perayaan roti tidak beragi. talking about the unleavened bread. Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu, untuk langsung aja bahasa Indonesianya ya. We will go ahead and read the word. Saya akan share screen terlebih dahulu kepada saudara sebentar ya. Kita akan baca dari Keluaran 13 ayat 1 sampai 7. Langsung aja bahasa Indonesia ya. We're going to read Silakan, in Henok. Exodus. Keluaran 13 ayat 1. Yahweh berfirman kepada Moshe, 2. Khususkanlah bagiku setiap anak sulung, setiap yang sama dari kandungan pada Bani Israel, baik dari manusia ataupun ternak, mereka adalah milikku. 3. Lalu Moshe berkata kepada umat itu, peringatilah hari ini saat kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena oleh kekuatan tangan Yahweh, kamu telah dibawa keluar dari tempat ini. Karena itu tidak boleh ada yang makan roti yang beragi. 4. Hari kamu keluar ini pada bulan Abib.
Dan ketika Yahweh membawa engkau masuk ke negeri orang Kanaan, Het, Amori, Hewi, dan Yebus, yang telah Dia janjikan dengan sumpah leluhurmu untuk diberikan kepadamu, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, maka engkau harus tetap menjaga ibadah ini pada bulan ini juga. 6. 7 hari lamanya engkau harus makan roti tidak beragi, dan pada hari ketujuh akan menjadi hari raya bagi Yahweh. 7. Roti yang tidak beragi harus dimakan 7 hari. Apa yang beragi tidak boleh kelihatan padamu, bahkan ragi tidak boleh kelihatan di seluruh daerahmu. Haleluya. Kisah ini ada pada saat orang Israel akan keluar atau pada saat mereka keluar dari perbudakan di Mesir. This event happened when Israel was going to leave from the slavery of Egypt. Jadi pada saat mereka di detik-detik terakhir sebelum mereka keluar, maka firman ini keluar untuk memperingatkan, memperlengkapi mereka dalam perjalanannya. It was in the last moments when Israel, right before they left Egypt. Dan ada satu hal yang unik yang kita bisa pelajari di sini. There is something unique that we can learn from here. Tapi sebenarnya untuk ke arah sana saya mau berikan bahwa perayaan roti tidak beragi But we want to know that the feast of the unleavened bread, itu adalah representasi daripada Yeshua HaMashiach it is a representation of Yeshua HaMashiach. yang adalah roti kehidupan dan tidak beragi. He is the bread of life that is unleavened. Ya, jadi Yeshua adalah penggenapan dari roti tak beragi. Yeshua is a fulfillment of the unleavened bread. Yeshua akan fulfill atau menggenapi semua dari 7 perayaan yang ditetapkan oleh Yahweh Elohim. Yeshua is a fulfillment of the 7 feasts that are appointed in the word of Elohim. Tapi ada satu hal yang cukup menarik yang kita bisa lihat dari ayat di mana yang telah kita baca, yaitu Keluaran pasal 13 ayat 1 sampai 7 tadi. There's something very attractive about the verse earlier in Exodus 7. Bahwa apa yang kita baca tadi itu diulangi kembali, saudara. That whatever we read earlier was repeated. Dan diulanginya itu yaitu pada saat peristiwa di mana setelah Moshe itu menghancurkan 2 loh batu. And it was repeated again after Moshe, he slammed the 2 stones of the commandments. Dan saat itu Elohim Yahweh memerintahkan Moshe untuk membuat menatah 2 loh batu yang baru. And at that time, Father Yahweh asked Moshe to create 2 new stones. Dan kemudian dia disuruh naik kembali ke gunung untuk menghadap hadirat Bapa Yahweh. And he was asked to go back again to the top of the mountain. Berpuasa 40 hari 40 malam lagi. To fast again for 40 days and 40 nights. Dan Elohim Yahweh menulis kembali di 2 loh batu yang baru itu. And Elohim Yahweh, again, he asked him to write those on the log of stone. Nah, apa yang tertulis di dalam kitab Keluaran yang tadi kita baca, And whatever we read earlier at the Exodus, of yaitu what we Keluaran read, 13 ayat 1 sampai 7, that was Exodus 13 verse 7. itu diulangi lagi di dalam Keluaran 34 ayat 18 sampai 21. It was repeated again in Exodus 34 Dan itu unik sekali, saudara. and is very unique. Sangat-sangat unik sekali. It is very unique. Dengan satu, nanti saya akan tunjukkan, dengan satu format yang hampir sama, saudara. With the same and similar format. Jadi, kisah yang ada di dalam saat Israel keluar dari Israel, And so the event that happened when Israel came out of Egypt, itu kembali dikisahkan di dalam Keluaran pasal 34. it came back again in Exodus chapter 34. Ya, ini menarik sekali, saudara. And this is very interesting. Dan ini barusan saya dapatkan itu tadi pagi. And this is something that I received this morning. Semalam saya bergumul untuk berdoa, ini mau bawa firman apa ini? Mengenai roti tak beragi.
The whole night I was struggling thinking, what should I bring? What message should I bring this morning? Tiba-tiba tadi pagi pada saat sedikit persiapan, And at the time in the morning when I was preparing, Ruah Yahweh Elohim menunjukkan Keluaran 34 ini, saudara. Father Yahweh, Elohim Yahweh opened up about chapter 34. Dan saya cukup terkejut dengan format yang hampir sama itu diulangi kembali. And I was pretty surprised that the same format came back again. Ya, dan kalau diulangi kembali berarti ada sesuatu hal yang penting yang harus diperhatikan. If it was repeated, that means it must be important. Kita akan baca di dalam Keluaran 34 bahasa Indonesianya ayat 18 sampai 21. We're going to read in chapter 34, verse 18 to 21. Keluaran 34 ayat 18. Haruslah engkau merayakan hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya engkau harus makan roti tidak beragi. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang telah ditetapkan pada bulan Abib. Sebab pada bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. 19. Setiap pertama kali lahir adalah kepunyaanku. Dan semua yang jantan dari ternakmu, yang pertama lahir dari lembu atau kambing domba, 20 juga keledai jantan yang pertama kali lahir, harus menebusnya dengan seekor kambing domba. Jika engkau tidak menebusnya, maka engkau harus mematahkan lehernya. Setiap anak laki-lakimu yang sulung, engkau harus menebusnya. Dan janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa di hadapanku. 21. 6 hari lamanya engkau harus bekerja, dan pada hari ke-7 engkau harus berhenti. Pada musim membajak dan musim menuai pun engkau harus berhenti. Ya, saudara perhatikan ada format yang sama antara Keluaran Fatsal yang ke-13 dengan Keluaran Fatsal yang ke-34 ini. You have to understand that there's a similarity between Exodus 7 earlier and Exodus 34. Yang pertama adalah kalau di dalam Keluaran Fatsal 13 dikatakan bahwa anak sulung itu milik Yahweh. It says in Exodus 13, the firstborn son, it belongs to Father Yahweh. Ya, anak sulung baik itu manusia atau ternak itu milik Yahweh. So the firstborn, whether it came from an animal or from humans, belong to Father Yahweh. Itu diulangi dalam Keluaran 34 ayat 19. Is repeated in Exodus 34 verse 19. Dikatakan bahwa anak sulung semuanya mau manusia mau kawanan domba, lembu, sapi itu milik Yahweh. It says that the firstborn, every male firstborn among your livestock, whether bull or sheep, belongs to Yahweh. Saudara bisa lihat, dan itu dikhususkan untuk Elohim. And that is specialized for Elohim. Itu merepresentasikan bahwa Yesua adalah yang sulung dari segalanya. It represents that Yeshua is the firstborn of everything. Untuk supaya orang Israel bisa mengingat peristiwa ini, maka setiap mereka memiliki anak sulung, baik manusia maupun hewan, so that the Israelites will remember that if they have a firstborn, whether or not it's a cattle or a human, itu harus dipersembahkan kepada Elohim. it must be sacrificed to Elohim. Itu untuk mengingatkan Mesias yang akan datang, It is to remind us of the Messiah that will come, yaitu Yesua HaMasiah. Yeshua HaMashiach. Dia adalah yang sulung dari segala-galanya. He is the firstborn from everything. Jadi formatnya sama, saudara ya. In the same form, it's the same format. Kemudian yang berikutnya adalah merayakan roti tidak beragi selama 7 hari. And also celebrate unleavened bread for 7 days. Format ini juga ada di dalam Keluaran 13 dan Keluaran 34. This format is also the same, corresponding between Exodus 13 and 34. Ya, jadi ini nomor 2. Yang pertama adalah yang sulung, yang kedua adalah soal 7 hari merayakan hari raya roti tidak beragi. At first, it's about the firstborns. The second thing is about the unleavened bread for 7 days. Kita tahu 7 hari, angka 7 adalah angka kesempurnaan. We know that 7 means perfection. Dan Yeshua adalah penyempurna dari segala-galanya. And Yeshua has perfected everything. He's a perfect. Dan dia adalah roti yang tak beragi, yaitu hidup yang tidak ada dosanya sama sekali. And he is on the unleavened bread. His life is without sin. Ya, jadi sudah ada 2 format yang sama. And 2 same formats that we see here. Saya akan masuk terlebih dahulu yang ini.
And so I'm going to go into this. Sebelum format yang ketiga. Before the third format, Saya kasih yang terakhir itu ya. Tapi sebelumnya saya masuk di sini. Setiap tahun 3 kali orang laki-laki harus menghadap Elohim Yahweh di tempat yang dipilihnya yaitu Yerusalem. so 3 times a man has to go to Elohim Yahweh in Jerusalem. Itu ada di dalam Ulangan 16 ayat 16, silakan dibaca bahasa Indonesianya. That's at the Deuteronomy 16 verse 16. Chapter 16 and 16. Silakan dibaca aja langsung. Iya, Ulangan berapa itu Kak Kuliah? 16. Ulangan 16 dan 16. 3 kali dalam setahun, setiap laki-laki di antaramu harus menghadap Yahweh, Elohimmu, di tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Namun dia tidak boleh menghadap Yahweh dengan tangan hampa. Ya, terima kasih. Ada 3 hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh dan 3 hari raya ini semua orang laki-laki harus ke Yerusalem. And there are 3 holidays, and these days a man must appear in Jerusalem. Ini cukup unik, saudara. This is very unique. Ya, kenapa kok tidak pada saat perayaan trompet atau perayaan pendamaian? Why not at the Feast of Trumpets or at the Feast of Atonement? Tetapi yang dipilih adalah perayaan roti tak beragi, But he chose the unleavened bread feast, kemudian perayaan Shavuot the Feast of 7 minggu. Shavuot, atau Pentecost, dan kemudian perayaan Pondok Daun. and the festival of Tabernacles. Nah, kalau kita lihat dari perayaan roti tak beragi, If we look at the Feast of the unleavened bread, ini sangat berdempetan dengan 2 hari raya yang lain, it's very close to 2 other festivals. yaitu hari raya Pesach It is Pesach dan kemudian hari raya buah sulung. and first fruits. Ya, jadi mereka harus kumpul They have to come together pada saat hari raya roti tak beragi yang lamanya 7 hari itu, saudara. during the time of the unleavened bread for 7 Sehingga days. mereka juga masuk ikut merayakan 2 hari raya yang yaitu Pesach dan hari raya apa itu namanya unjukan atau buah sulung. And so that they can celebrate the first Feast of the Pesach and first fruits. Jadi mereka bisa merayakannya bersama-sama. So that they can celebrate all together. Pertanyaannya mengapa? Why? Ada hal yang sebetulnya luar biasa yang Elohim Yahweh mau tunjukkan kepada saudara dan saya sebagai orang Goyim. There is something that Elohim Yahweh wants to speak to us about. Saudara perhatikan, yang pertama adalah perayaan roti tak beragi. The first is that the Feast of the Unleavened Bread. Pada saat itulah Yesua mati di atas kayu salib. It's at that time when Yeshua died on the cross, Ya, 3 jam sebelumnya. 3 hours before. Ya, dan pada saat itu darah Yesua At that time, the blood of Yeshua menetes di atas tabut perjanjian, tutup pendamaian. it dropped on the top of the Ark of Covenant Karena terjadi gempa bumi, because of the earthquake. dan kemudian salah satu prajurit dia menusuk lambungnya dengan lembing, And one of the soldiers, he pierced him, keluar air dan darah, and the blood and the water came dan out. air dan darah itu terus menuju ke bawah, menetes di tutup pendamaian. The water and the blood, it dropped and continued to run all the way to the top of the Ark of the Covenant. Ini adalah peristiwa yang identik dengan Yom Kippur. This is a very identical process to Yom Kippur. Kalau Yom Kippur itu khusus untuk Israel, Yom Kippur is specifically for Israel, sedangkan Pesach dan roti tak beragi itu sebetulnya ditujukan untuk segala bangsa. Pesach and the unleavened is for the whole nation, all nations. Jadi ini adalah perayaan pendamaian segala bangsa. This is a peace for all nations. Yom Kippur for the whole world. Yom Kippur is for the whole Itu world. pada saat Pesach dan roti tak beragi. That is at the time of Pesach and unleavened bread. Sangat luar biasa. That is amazing.
Jadi saudara dan saya sebagai orang goyim And you and I, as Gentiles, didamaikan bukan saat perayaan Yom Kippur, we were placed at peace with God, not at the time of Yom Kippur, tapi didamaikan saat Pesah dan roti tak beragi. but during the time of Pesach and unleavened bread. Sangat luar biasa perencanaan Elohim Yahweh buat orang-orang goyim. It is very amazing, the plans of God for the people of the Gentiles. Bukan cuma orang goyim, tapi orang-orang Yahudi yang mau menerima percaya kepada Yeshua HaMashiach. Not just for the Goyim or the Gentiles, but for people who, for Jewish people who want to believe in Yeshua. Yang kedua adalah Shavuot atau Pentakos. The second is the Pentecost. Mengapa segala bangsa, maksudnya orang laki harus kumpul? Why do all males have to come together? Karena ini saudara, Because of this. ini adalah tuaian segala bangsa. This is the Masa reaping of penuaian all segala nations. bangsa. This is the reaping of all nations, Harvest. the harvest. Ya, karena apa? Setelah peristiwa ini terjadi pertobatan yang banyak sekali. Gara-gara ruah Yahweh Elohim dicurahkan pada saat Shavuot. Because after this, there was a lot of people who were gathered together to repent because of Shavuot. Elohim Yahweh mau menyatakan sekali lagi bahwa dia mengasihi segala bangsa. Elohim wanted to let us know that he loved all nations, Saudara dan saya. you and me. Sekarang yang ketiga, Sukkot. Third, Sukkot. Mengapa kok disuruh orang laki-laki saat Sukkot harus kumpul di Yerusalem? So why is it on Sukkot that all males have to come to Jerusalem? Jawabannya adalah Sukkot adalah millennial kingdom. The answer is that Sukkot is the millennial kingdom. Kerajaan 1000 tahun. The millennial kingdom. Dan itu untuk segala bangsa. And it's for all the nations. Tapi berfondasikan Torah. But the foundation is Torah. Saya pernah mengajarkan bahwa yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun I've taught before that those who enter the kingdom, bukan hanya 144.000 saja. it's not just 144,000, Tapi ada sebagian kecil but there are a small group of people, orang goyim, the Goyim people, orang-orang Gentile the Gentiles. masuk juga dalam kerajaan 1000 tahun. They also enter the 1,000-year kingdom. Jadi ini untuk segala bangsa. This is for all the nations. Karena ada Jewish, ada Gentile. There's Jews and Gentiles. Karena ada orang-orang Yahudi dan juga ada orang-orang non-Yahudi. There's Jews as also non-Jews Di bawah pemerintahan Yeshua HaMashiach. under the ruling of Yeshua Mashiach. Dan fondasinya adalah Torah. And the foundation is Torah. Luar biasa, bukan? Isn't that amazing? Jadi ada maknanya mengapa orang laki-laki harus menghadap Elohim Yahweh pada 3 hari raya ini. And there's a reason why that Father Yahweh told males to go to Jerusalem during the 3 feasts. Ya. Kemudian, saudara sudah dapatkan ya, saudara paham. Sekarang kita akan lihat ya pattern daripada keluaran tadi 13 dan 34 ya, nggak salah ya. Now we're going to go back to the pattern between Yang ketiga, Exodus 13 and 34. saudara perhatikan, inilah keluaran 34, 18, 21. And this is Exodus 34 ayat 18 sampai 21. 34 verse 18 to 21. Ada satu pattern lagi. There's one more pattern. Kira-kira pattern apa? What do you think it is? Kira-kira pattern apa yang kita bisa dapatkan? What can we perceive? What pattern? Pattern pertama adalah yang sulung itu milikku, milik Yahweh. The first one is that the firstborn belongs to Yahweh. Yang kedua patternnya adalah roti tak beragi. The second one is the unleavened bread. Ya. Kemudian harus dilakukan pada saat bulan Abib. Bulan Abib itu bulan Nisan. Has to be performed on the month of Abib, on the month of Nisan. Ya, jadi bulan Abib sama dengan bulan Nisan. Itulah bulan pertama. The month of Abib is the same way as Nisan. Nah, itu dua ya. Yang terakhir, sebelum saya tutup, ada pattern yang terakhir. There's a last pattern before I close. Kira-kira apa patternnya? Iya. Ya, Pengorbanan domba. bukan itu.
Tapi ada di ayat yang ke-21, yaitu dikatakan 6 hari lamanya engkau harus bekerja, dan pada hari ke-7 engkau harus berhenti. So on six days you may work. On the seventh day you must stop. Ya, ini saya dapatkan pada saat saudara menyanyikan lagu terakhir tadi. Saya terus bergumul, kok aneh ini ayat. And I was thinking about the last song we were thinking about. This is such a weird verse. Dan Elohim Yahweh mengarahkan saya kembali ke Keluaran pasal yang ke-13. And Elohim Yahweh pointed me back to that verse 13. Ya, jadi ini yang ayat yang ke Keluaran 34 ayat 21 ya. 6 hari lamanya engkau harus bekerja, pada hari ke-7 engkau harus berhenti. It's on the verse 21 on Exodus 34. Dan kemudian itu juga ada di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-6. It's also in Exodus 13 verse 6. Yang dikatakan 7 hari lamanya engkau harus makan roti tidak beragi. It says, 7 days you eat unleavened bread. Dan pada hari ke-7 akan menjadi hari raya bagi Yahweh. And on the seventh day, it is a festival to Yahweh. Saudara bisa melihat pattern yang sama. You can see the same pattern. Pattern apa ini? What is this pattern? Ini adalah pattern 6 dan 1 plus 1. It's a pattern of 6 plus 1. Pattern 6 plus 1 adalah merepresentasikan 6.000 tahun. It's a Dan representation of 6,000 years. 1 pada hari ke-7 engkau harus berhenti. Itulah 1.000 tahun, kerajaan 1.000 tahun. And 1 is 1,000 years, so 7,000 years. Pattern ini diulangin lagi This pattern is repeated again di dalam peristiwa perayaan roti tak beragi. It's repeated in the unleavened bread. Sangat luar biasa. Ada pattern ini juga. It is amazing that there is this pattern. Ya, dan kita tahu, kita sudah menghitungnya semua. Waspadalah, berjaga-jagalah. And we know and we've counted it all, the patterns. Karena patternnya Bapak Yahweh itu tidak akan meleset. Because the pattern of Father Yahweh will not be mistaken. Kedatangan Yeshua HaMashiach pertama kali dan kedua kali itu karena bisa diketahui kedua-duanya karena sudah dinubuatkan secara presisi. The first and the coming of Yeshua has been prophesied with precision. Saudara bisa lihat, jadi patternnya berulang kembali, saudara. And so the pattern is back. 6 hari dan hari ke-7. 6 days and the seventh day. Ya, jadi itu ada kode yang luar biasa. It has an amazing code. Ya, puji Bapak Yahweh, dan saya bersyukur sekali Bapak Yahweh memberikan hari ini, penyingkapan ini semua, I praise Father Yahweh that today that He's revealed that to us all, sehingga kita dapat memahami so that we can understand lebih dalam. deeper. Dan kode-kode Elohim Yahweh And all His codes tidak pernah berubah. will not change. Tidak pernah berubah. It has not changed. Tidak pernah dikatakan, ya 7 hari engkau bekerja, pada hari ke-8 engkau istirahat. Itu nggak pernah diomongkan. It's never said that 7 days you work, 8th day you will rest. Yang selalu ada adalah 6 hari plus 1 hari istirahat. It's always been said that 6 days you rest, the 7th day Ya, you will rest. satu pattern yang tersembunyi, yang berulang 6 days kembali. you work, Ya, and that pattern comes back again. yang diulangin kembali di dalam peristiwa perayaan roti tak beragi. And it's repeated in the unleavened bread. Saya nggak expect loh menerima ayat ini bisa muncul. Saya nggak nyangka begitu ya. I didn't think that this verse would come up. Dan ternyata di detik-detik terakhir sebelum khotbah itu muncul, saudara. It turns out right before I preached, it popped up. Benar ini ya, saudara nyanyiin lagu terakhir, ini ayatnya baru muncul, langsung saya copy paste, saudara. And you sang the last song, and I saw this verse, and I went to the restroom. Saya pertamanya meragukan, karena saya hanya melihat dari Keluaran pasal 34. And so how can this verse pop up at verse 34? Kemudian Ruach Yahweh Elohim mendorong saya, coba kamu lihat kembali di
Keluaran pasal yang ke-13 tadi. And then it popped up this verse in chapter 34. Ternyata mata saya diarahkan sama Ruah Yahweh Elohim And so it turns out that my eyes were directed in Father Yahweh melihat di Elohim ayat yang ke-6 ini. to see this verse. Ya, 7 hari lamanya engkau makan roti tak beragi, 7 days you will eat unleavened bread. pada hari ke-7 On the akan seventh menjadi day. hari raya bagi Yahweh. It will become a festival for Father Yahweh. Saudara bisa lihat You ini can satu see this. pattern yang luar biasa. This is an amazing pattern. Puji Bapak Yahweh, haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Praise Father Yahweh. Father Yahweh bless you all. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Kita akan satukan hati di dalam doa. Untuk Sabat yang akan datang, hari Jumat di US, hari Sabtu di Indonesia, berarti belum masuk perayaan apa? Buah sulung. Buah sulung, karena buah sulungnya itu minggu depan, hari Minggu. Hari Minggu, jadi Jumatnya kita akan belajar kembali dari Matius, melanjutkan Matius pasal 5. Sedangkan nanti hari Sabtu di tempat kita, hari Minggu di tempat saudara, kita akan masuk di dalam perayaan buah sulung. Ya, kita akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa di 2 hari itu yang ajaib. Amin. Ya, jadi saudara jangan bingung. Loh, ini buah sulungnya kapan? Gitu ya. Buah sulungnya karena bertepatan sekali dengan hari Minggu, maka mundur. Begitu loh saudara. Ya, jadi saudara paham ya. Itu keunikan antara kalender kalender Ibrani dengan kalender Gregorian. Ya, jadi lama-lama saudara akan terbiasa di situ. Amin, luar biasa. Puji Bapak Yahweh, kita akan satukan hati dalam doa. Terima kasih Elohim Yahweh atas anugerah-Mu, untuk blessing Father yang Yahweh, for Bapak the ya, blessing, untuk berkat yang Elohim Yahweh berikan, the blessing that you've given us, bahwa Engkau konsisten that you are consistent dengan pola-pola. with your patterns. Berdasarkan itu kami mau berjaga-jaga. According to it, we want to be careful and Terus boleh beware, berakar, bertumbuh dan berbuah. so we can grow and be rooted in your word, Hidup kami senantiasa penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. and so that our life will be filled with the Spirit of Elohim, Hidup kami senantiasa penuh dengan minyak, and so that our life will be filled with your oil, pelita yang menyala, the lamp that will selalu continue to light berjaga-jaga up, always being untuk aware, menyongsong Yesua Hamasiah. to lift up Yeshua HaMashiach. Terima kasih Abah Yahweh. Thank you, Father. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar We biasa. thank you for your love. Terima kasih untuk pernyataan-pernyataan yang ajaib Thank you for what you have revealed to melalui us firman. through your word. Kami bersyukur We give thanks memberkati untuk setiap and we semua bless for all, saudara-saudari yang every mendengar firman ini, every individual that has heard your word supaya today, Ruah Yahweh Elohim menyentuh mereka so the Spirit of Elohim may touch them, dan mereka boleh mendapatkan keselamatan daripada Bapa Yahweh dalam Yesua Hamasiah. and that they may receive an opportunity in Yeshua HaMashiach. Terima kasih Elohim Yahweh. Thank you, Elohim. Di dalam nama Yesua In Hamasiah, the name of Yeshua HaMashiach, kita akan angkat tangan let's bersama-sama. lift our hands together. Bapak Yahweh memberkati engkau dan Yahweh melindungi bless engkau. you and protect you. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan Father memberi Yahweh engkau shines kasih his face upon karunia. you and give you peace. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya Father kepadamu Yahweh face his face dan short memberi engkau damai sejahtera. and give you peace. Berkat-berkat ini dicurahkan And may all these di blessings dalam be nama poured out Yahweh, in the name of di dalam nama Yahweh, Yesua in the name of Hamasiah, Yeshua dan Mashiach, di dalam Ruah Yahweh Elohim, and Ruach Yahweh Elohim, mulai hari ini from today sampai saudara dan saya until you and I terangkat dalam peristiwa Harpatso, will be lifted up in our midst mengenakan tubuh kemuliaan, to receive a new glorious body, jumpa dengan Yesua Hamasiah di awan-awan, to be with him in the clouds, menjadi mempelai Yesua Hamasiah, to become the bride of Yeshua, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, to rule and govern in 1,000 dan years diteruskan kingdom, sampai dalam Yerusalem yang and to baru. continue until the New Terima Jerusalem. kasih Bapak ya. Thank you, Father Di Yahweh. dalam nama Yesua In Hamasiah, Yeshua Mashiach. kami terima berkat-berkat itu. We receive Yang those percaya blessings. katakan, We
whoever believes it. Amen. Haleluya. Bapak yang berkati. Bapak yang berkati. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yeshualah kekasih jiwaku, Yeshualah keselamatan hidupku, Yeshualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, legahkanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, legahkanlah Dia, hai seluruh umat. Sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yeshualah kekasih jiwaku, Yeshualah keselamatan hidupku, Yeshualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yeshualah kasih jiwaku, Yeshualah keselamatan hidupku, Yeshualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the beauty, behold the head, our God is Yahweh. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the beauty, behold the head, our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Tujuh malam Yesus semuanya. Haleluya. Bapak yang berkati. Terima kasih, Bu Kadasa. Bapak yang berkati. Terima kasih.